Saya hormati sahabat saya 03 Pak Misni Sapari dan Abang Da Mariadi. Nampaknya senyumnya selalu menawan hati kita malam ini. Tepuk tangan dong. Kita sama-sama mendengarkan visi misi yang disampaikan oleh sahabat kami Pak Misni dan Pak Mariadi, bahwasanya akan istilahnya pembentukan daerah otonomi baru. Saya ingin sampaikan, tanyakan kepada saudara, bagaimana sahabat kami dapat memastikan bahwa pembentukan daerah otonomi baru tidak justru menambah beban administrasi atau meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi. Itu sahabat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, dalam perspektif percepatan pembangunan daerah dan pemerataan pembangunan daerah, saya kira karena memang Sambas ini sangat luas, jumlah penduduknya sangat besar, 648.000 jiwa, dan dana APBD kita sangat sedikit. APBD kita tahun 2023 hanya 1,86%. Jadi sangat sedikit sekali. Nah, maka dari itu tidak mampu siapapun jadi bupati kalau mengharapkan dana perimbangan pusat dan daerah, tidak mampu. Maka dari itu saya kira harus ada solusi-solusi alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah mendorong percepatan pembentukan daerah otonomi baru yang hari ini sudah diperjuangkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat Kabupaten Sambas Utara dan Kabupaten Masyarakat Sambas Pesisir. Nah, saya kira yang disampaikan oleh Pak calon nomor 2 itu saya kira paradigma berpikir orang Jakarta. Orang pusat inginnya tidak ada lagi pemekaran daerah. Justru kita orang daerah harus terus berjuang bagaimana mempercepat proses pemekaran. Karena kita tahu dan paham dengan cara pemekaran daerah inilah kita mampu mendapatkan uang dari pusat dalam bentuk dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai perintah Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tentang dana perimbangan keuangan dan pusat daerah. Nah, saya kira ini perlu terus didorong oleh kepala daerah. Jangan kita diam. Kita harus belajar dengan Papua, kita harus belajar dengan Sulawesi, kita harus belajar dengan Sumatera Utara, kita harus belajar dengan Kalimantan Utara. Mereka sedikit-sedikit mau mekar, sedikit-sedikit mau mekar. Ini yang mesti didorong oleh kepala daerah. Jangan dibiarkan. Pemerintah pusat inginnya tidak ada lagi pemekaran kabupaten, karena memang duitnya tidak ada. Pembentukan daerah otonomi baru DOB itu adalah upaya untuk mendekatkan pelayanan sebenarnya publik dan mempercepat pembangunan daerah. Ketika memang Sambas ini daerah cukup luas, terbentang di 19 kecamatan. Tapi ketika jembatan Sungai Sambas besar itu sudah dibangun, saya melihat akses pelayanan sudah dekat. Jembatan-jembatan di mana-mana sudah ada terhubung, ya. Tapi saya secara pribadi sangat setuju. Wait a minute. Ketika tidak melanggar ketentuan. Hari ini pemerintah pusat moratorium tentang daerah pembentukan daerah baru. Kita tidak bisa memaksakan kehendak bupati, siapapun bupatinya. Zaman bupati pasca pemekaran yang pertama sampai hari ini tidak bisa memaksakan pemerintahan pusat, karena kuasa pemekaran daerah baru ada di tangan pemerintah pusat. Iya, terima kasih. Kalau memang jembatan Sungai Sambas besar, memang betul untuk mempercepat akses kita berurusan kepada pemerintah. Tetapi masih banyak hal-hal lain sebenarnya yang perlu kita manfaatkan, dapat manfaat dari pemekaran itu. Percepatan pembangunan, membuka kesempatan kerja dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan soal moratorium, itu moratorium kita bisa pahami bahwa moratorium adalah itu kewenangan presiden, hak prerogatif presiden, lex spesialis presiden. Tetapi Undang-Undang 23 tahun 2014 membuka lebar, silakan masyarakat kalau memang ingin memekarkan daerah, silakan diurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka saya kira ini mesti terus didorong, terus disuarakan oleh kepala daerah.